يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة. Hati bilang wali gila ya. Seperti itu. Mungkin yang maksud wali majzub. Al-majzub itu ada di kitab Mawarif, ada di kitab Zubat, ada di kitab Khatmul Aulia. Majzub ini maslubul aqli min ajli syiddati hubbihi bin nabi atau billahi tabaraka ta'ala. Ya. Jadi majzub itu orang yang ketarik rohaninya sehingga akalnya enggak kepake, udah ketutup sama cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majzub ini itu walaupun tubuhnya seperti kita tapi ruh murni. Dia nggak ada hajat sama mobil. Dikasih mobil, dicoret mobil sama dia. Antum mikir-mikir, antum bilang orang kayak gitu gila. Yang gila kita, gila handphone, gila makan, gila fulus. Ya, mobil kita gores dikit kita banting-banting itu orang ya. Dibel dikit mobil kita, motor kita, kita bel balik. Betapa antum cinta sama motor, sama mobil. Ya. Terus antum bilang orang kayak gini gila. Yang gila siapa? Ya, man aktsaru jununan, nahnu am haula'il majzubun. Ya, yang lebih gila kita apa mereka? Habib Syekhon, banyak yang bilang gila, kurang ajar itu. Nggak ngerti ilmu kewalian ngomong wali. Wali majzub bukan sufi. Ingat, sufi mesti bersyariat tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau wali majzub dia dua aja, hakikat, ma'rifat, hakikat, ma'rifat, hakikat, ma'rifat. Intinya ma'rifatul hub. Cinta. Maka Habib Syekhon tuh ngerti Imam Mahdi udah ada apa belum? Antum tanyain aja sama beliau. Ya, nah, beliau nyebut wali kutub. Antum bukan Habib? Enggak, bukan saya. Ini bukan wali, bukan wali kutub. Maksudnya kutub versi yang Khatmul Aulia. Apa jawaban beliau? Itu kutub Rabbani. Kutub Rabbani, kata Rabbani itu gelar untuk wali kutub, wali ghaus. Maka memakai gelar Rabbani harus langsung dari sisi Allah dan Rasulullah. Nggak boleh dari guru atau murid. Nggak boleh. Jadi siapa yang menggunakan Rabbani mungkin dia tabarukan aja. Jadi siapapun hari ini yang masyhur di YouTube kah di mana memberi gelar dirinya Rabbani, sebaiknya dia insaf. Dia sadar bahwa Rabbani bukan hak dia. Nah, itu hanya gelarnya Ghaus. Itu hanya gelarnya Al-Ghaus. Al-Ghaus punya 4 ilmu itu. Udah punya belum? Kalau enggak, coret nama Rabbaninya. Kasih tahu kepada orang-orang yang menyebut dirinya Rabbani. Kita nggak pantas. Ya, nggak, masih jauh. Antum punya 4 ilmu itu baru disebut Rabbani. Jadi sama, Khatmul Aulia, Ghaus, Imam Mahdi, Rabbani itu sama itu. Ya, itu dia ilmunya 4 ini. Kalau dia cuma 1 punyanya, yang kedua nggak punya, berarti belum. Dia harus full ini. Harus munsif. Apa arti munsif? Sadar ya. Jadi wali majzub belum tentu sufi. Ada satu lagi wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini sadar, tapi gayanya kayak orang pemaksiat, kayak orang awam, kayak ya begitulah, kayak preman. Hobinya seperti orang-orang biasa. Nggak bisa kita cek. Antum diuji kalau ketemu malamatiyah. Melihat kolbu atau melihat penampilan. Ini banyak nih ahli-ahli zikir di Indonesia, bahkan ahli tarekat, cuma karena si wali malamatiyah ini ngerokok, dia kemudian nggak yakin, masa wali ngerokok? Loh, emang cuma dengan rokok batal kewalian? Rokok bab fikih, kewalian bab ma'rifat, beda. Jangan dicampur-campurin. Ya. Pakai serban, nggak pakai serban, ya. Antum pernah nggak dipertanyakan Buya Zulfikar? Pakai kopiah hitam. Sufi masa pakai kopiah hitam? Loh, apa hubungannya sufi sama kopiah? Ya. Tidak ada pakaian khusus untuk sufi. Ada sufi yang berserban, ada yang berkopiah, ada yang nggak berkopiah. Kalau malamatiyah, nggak ketahuan dia kapan pakai kopiah.
Ya. Jadi wali majzub, wali malamatiyah, baru wali sufi. Orang belajar tarekat belum tentu wali. Mursyid bahkan belum tentu wali. Ciri-cirinya kalau masih berebut kemursyidan bukan wali itu. Kita minta ampun kepada Allah kalau ada perasaan-perasaan di dalam diri ini merasa lebih, merasa diri kita ada sesuatu, ya. Kita minta ampun, semoga Allah memberi cahaya dalam diri kita, cahaya tawadhu. Kata gurunya, saya mendengar dari salah seorang guru gitu, bahwa zikir Hizbul Bahar maupun Hizbul Nasr itu cukup dibaca 1 kali seminggu karena panas. Jadi sekali seminggu, jangan tiap hari. Nah, itu zikir hikmah. Dalam zikir hikmah itu emang dirasa-rasa tuh Hizbul Bahar itu. Ada rasa panas, rasa zikir, gitu ya. Tapi teman-teman harus diketahui, Hizb Nasr itu Hizb Nasr bukan Bahar ya. Ya, Hizb Nasr dulu itu diperdebatkan nisbatnya ke Imam Syazili, Abul Hasan Syazili. Tapi yang kuat itu wirid yang diwariskan oleh Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ya, Abul Mawahib Asy-Syadzili. Bukan Abul Hasan, tapi itu ba'dahu, setelahnya. Karena Abul Hasan Syadzili itu sangat nggak mungkin ngajarin itu. Karena isinya menghancurkan musuh, itu lagi perang itu. Ya. Maka ini juga diperdebatkan, yang ngomong Abul Hasan atau Abul Mawahib. Seandainya ahli Baghdad membaca hizib kami ini, maka tidak akan dihancurkan oleh Tartar. Ada riwayat begitu. Saran saya, Hizib Nasr jangan sering-sering dibaca. Tapi kalau kita lagi konflik dengan musuh Allah, bukan dengan musuh tetangga, musuh Allah, baru baca. Jadi bukan karena bermusuhan sama kita, berarti tawaduknya belum ada. Kenapa antum merasa panas kalau baca Hizib Bahar, Hizib Nasr? Karena pakai nafsiyah. Bacanya pakai nafsu. Bacanya pengen sakti, pengen nundukin orang. Bacanya pengen ngancurin orang. Ya benar nggak? Isinya Hizib Nasr itu bikin emosi kita naik-naik turun loh ya. Antum kalau paham isi Hizib Nasr, itu benar-benar. Saya kalau baca Hizib Nasr, saya jadi pemarah. Oh, berarti nafsiyah saya belum beres. Maka kalau saya baca Hizib Nasr, istighfar dulu berkali-kali, biar hilang tuh emosinya. Hilang kebenciannya, sehingga tidak ada niat ingin menghancurkan kawan, menghancurkan lawan. Kecuali lawannya, musuhnya Allah. Tapi teman saya ngomong nih ya, ini zaman udah wajib nih baca Hizib Nasr nih. Antara iya dan tidak ya. Santai aja dulu. Antum yang wajib itu menurut saya sudah hampir wajib nih. Kul yang 3 sama Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacalah tiap hari. Itu udah inti dari penjagaan diri udah. Ya, min syarri ma khalaq. Ya, intinya di situ kan, dari keburukan semua makhluk. Jadi kenapa panas? Karena belum diisi kolbunya dengan Ismul Jalalah, Asmaul Husna. Jadi belum bersih. Dibersihin dulu dengan nama Allah Jalalah, baru kemudian baca. Maka kita kalau habis asar di sini kita kan diam dulu sebentar. Kita baca Fatihah, baca istighfar, baru kita baca Hizib Bahar. Antum kalau mau ikut baca Hizib Bahar di sini, asar datang. Kita kalau ramai kita baca di bawah. Kalau yang akhwat ya baca di rumah aja ya. Atau baca di musola situ tuh. Ya, agak dekat tuh, ada musola di sini. Taib. Kita beragam jual beli itu apakah boleh kita bertakaruf di ya nggak tabaruk lah, mahabbah aja. Bahwa gantungan kunci yang adanya bentuk sandal Nabi, bahkan itu di peci ya, boleh nggak? Syirik nggak? Karena dikait-kaitin dengan suatu aliran kebatinan di India, yang mana Syekh Al-Haqqani itu dianggap ngambil dari aliran kebatinan itu. Maka Syekh Haqqani itu kan tandanya itu tuh yang dipakai oleh tuan guru gitu nih. Buya Zulfikar kan pakai itu tuh. Nah, mereka cocok kalian itu berkembang di Malaysia, di Indonesia, video mengenai fitnah Syekh Haqqani belajar ilmu kezindikan yang mereka mengkultuskan Nabi, mengkultuskan para wali. Antum tahu kan videonya? Ada yang udah dapat share kali ya, di share orang. Saya pernah ditunjukin juga. Itu su'ul fahmi wal dhann. Itu su'ul faham. Pemahamannya nggak nyambung. Ya. Kita ngomong begitu, kenapa? Syekh Al-Buti ngomong gini, jangankan Nabi.
Syekh Al-Buti mengatakan setelah beliau mutalaah karya Imam Ghazali, saya ini Al-Buti, Muhammad Said Ahmad Al-Buti, kata beliau, tidak lebih mulia daripada kukunya Nabi. Kukunya Imam Ghazali. Siapa yang ngomong? Syekh Al-Buti. Antum tahu Syekh Al-Buti? Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi kata beliau, saya ini nggak lebih mulia daripada kukunya, kuku yang dipotong yang ada tainya di situ. Itu yang ngomong Al-Buti. Kira-kira Ar-Razi di mana tuh? Itu di mana itu? Kita nggak tahu posisi kita di mana. Apalagi sendalnya Nabi. Imam Bukhari itu kan melihat bekas sendalnya Nabi. Nabi jalan dalam mimpinya. Lalu beliau ikutin langkahnya Nabi. Besok datang ke gurunya ahli hadis, ahli takbir mimpi. Kata gurunya, ente bakal jadi orang yang paling sempurna mengikuti sunnah Nabi. Maka ikut Bukhari jadi simbol. Orang bersanad, nggak bersanad kan ngikutin Bukhari semua. Ya kan? Padahal Bukhari bersanad kan? Kira-kira pengkhianat kah tuh kalau bahasa kasarnya? Kazib nggak, bohong nggak tuh? Imam Bukhari bersanad supaya dapat ilmu hadis, dapat hadis. Sedangkan pengikut Bukhari langsung baca kitab aja. Mana yang ikut Bukhari? Jadi antum yang ikut guru itu lebih dekat ke Imam Bukhari daripada yang cuma baca buku. Baik? Oke.